Lo nyadar gak sih, semakin kita bertambah usia, jumlah pertemanan kita juga turun secara drastis. Dan ternyata research juga mengatakan hal yang serupa bro. Setelah melewati pertengahan usia 20-an, sosial circle kita akan mengecil. Dan menurut lo, hal apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Coba kasih komentar lo sebelum lo nonton video ini lebih lanjut. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Dan pada video kali ini bro, gue pengen bahas mengapa pertemanan kita cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Pengaruh pertama menurut gue adalah perubahan dalam prioritas. Hal-hal yang beberapa tahun lalu mungkin kita anggap penting, sekarang mungkin bukan lagi prioritas di dalam hidup kita. Teman-teman yang dulu sering kita bermain, aktivitas yang sering kita lakuin, tempat nongkrong yang sering kita singgahi, saat ini mungkin nggak kita jadiin prioritas lagi. Mungkin kita masih memiliki teman-teman lama yang masih suka ngajakin nongkrong. Tetapi karena prioritas hidup kita telah berubah, mungkin beberapa dari mereka ajakannya kita tolak. Semakin kita dewasa, pandangan kita terhadap hidup pun juga akan berubah. Hal-hal dulu yang kita anggap penting, sekarang mungkin udah gak relevan lagi. Ya jadi kita anggap gak terlalu penting. Gue teringat pernyataan dari Tom Hardy yang mana ia bilang, slowly losing friend is a part of growing up. Kehilangan teman secara perlahan itu adalah bagian dari proses yang menunjukkan kalau kita tumbuh. Kita tumbuh karena pola pikir kita juga ikut tumbuh. Kita mulai mengenal nih teman yang mana tulus dan teman mana yang enggak. Teman yang mana bermanfaat atau teman yang lebih banyak mudorotnya. Dan buat gue, semakin kita bertambah usia, kita akan semakin realistis dan bijaksana dengan siapa kita bergaul. Dan hal ini buat gue menjadi salah satu alasan mengapa seiring bertambahnya usia, jumlah pertemanan kita juga akan berkurang. Alasan yang kedua adalah memilih kualitas dibanding kuantitas. Dulu pas zaman SMA, waktu tuh banyak. Jadi wajar kalau kita punya banyak teman di mana-mana. Namun ketika sudah bekerja atau memiliki keluarga, waktu yang kita punya itu sedikit dan kita anggap sebagai sesuatu yang berharga. Yang dulu mungkin kita fokus pada jumlah teman yang banyak, tapi sekarang kita lebih mementingkan pada kualitas pertemanan walaupun jumlah temannya dikit. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung selektif dalam memilih teman. Percakapan yang autentik dan real itu lebih kita prioritaskan dibanding percakapan yang banyak bullshitnya. Nah, gue melihat bro, ada dua tipe teman yang pada ujungnya akan kita pilih. Yang pertama, itu teman yang kita anggap profitable. Mungkin ada beberapa watak atau perilaku yang gak kita suka, tapi karena selama bergaul sama dia ini profitable alias cuan, mungkin lo jual online shop bareng, buka usaha bareng, ya selamanya kita akan terus bergaul selama saling menguntungkan satu sama lainnya. Dan buat gue hal ini gak salah karena sangat realistis. Anggap deh lo usia 30-an dan udah punya keluarga, udah ada tanggungan. Main sama temen yang gak bisa ngasilin apa-apa pasti jadi pertimbangan lo, kecuali orang ini lo anggap valuable. Nah ini pertemanan dengan tipe yang kedua. Mungkin lo gak cuan main sama dia, tapi lo melihatnya nih orang valuable. Orang yang punya karakter, orang yang punya pemikiran yang baik, punya prinsip di hidupnya, punya tujuan, menginspirasi dan bisa membuat diri lo jauh lebih baik. Nah ini teman yang gue anggap paling berdampak besar di hidup kita secara positif. Alasan yang ketiga adalah kita semakin kenal sama diri kita sendiri. Lo sadar gak sih, semakin lo dewasa, lo makin kenal sama diri lo. Lo tahu mana hal yang lo suka dan mana hal yang gak lo suka. Mana hal-hal yang mencerminkan kepribadian lo dan mana hal-hal yang mencerminkan ketidakpribadian lo. Lo udah mulai tahu tes lo apa, preference lo apa, dan kesukaan lo apa. Nah inilah mengapa semakin kita tumbuh, kita cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Entah itu dalam selera musik, kesamaan dalam pola pikir, ataupun kesamaan dalam kepribadian. Maka dari itu, semakin kita dewasa, kita hanya akan memprioritaskan pendapat orang yang sefrekuensi sama diri kita. Mungkin teman lo bilang, kalau lo mau terlihat keren, ya lo harus pakai ini barang. Tapi gara-gara preferensi dan selera lo udah beda, ya lo sukanya sama barang lain yang memang bisa mencerminkan kepribadian lo. Semakin kita kenal bro sama diri sendiri, maka kita cuma pengen dengerin pendapat orang yang memang bisa menerima diri kita apa adanya. Dan ini menjadi faktor yang ngebuat diri kita bertanya, kok gue udah gak nyambung lagi ya main sama temen gue yang lama?
Bukan berarti temen lo salah, tapi mereka tumbuh dengan selera dan pola pikir yang berbeda yang ngebuat lo udah gak dapet chemistry kayak dulu lagi. Dan semakin lo paksain, rasa gak nyamannya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, gue ingin membahas mengapa memiliki sedikit teman berkualitas itu jauh lebih baik dibanding punya banyak teman tapi nggak berkualitas. Yang pertama, pasti lo gak akan banyak drama. Lo main sama teman yang emang genuine suka sama diri lo apa adanya. Lo tahu dia kayak gimana dan dia tahu lo kayak gimana. Lo kenal satu sama lain dan bisa menerima kekurangan satu sama lainnya. Dan research bro itu juga mengatakan hubungan yang baik itu akan membuat kita hidup lebih lama, mengelola stres dengan cara yang lebih baik, mengadopsi kebiasaan sehat dan juga memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap flu. Gue bisa mengatakan memiliki sedikit teman yang berkualitas itu gak cuma berpengaruh pada kesehatan mental kita aja, tapi berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga. Yang kedua adalah lo dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan lo. Kadang kalau kita punya banyak teman, itu ngebuat kita malah mempertanyakan hal yang ingin kita capai karena banyaknya komentar negatif yang ada di sekitar. Tapi biasanya orang yang kenal sama diri lo, dia biasanya nggak akan terlalu banyak komentar, tapi dia cuma akan mensupport diri lo apapun keputusan yang lo buat. Yang ketiga, hubungan pertemanan lo akan menjadi lebih sehat. Lo punya sedikit teman, tapi lo tahu lo bisa cerita tentang struggle lo, mimpi lo, harapan lo, rencana lo, yang mana kualitas dari percakapan lo itu akan semakin baik dan bonding dari hubungan lo juga akan semakin berkualitas. Mungkin itu aja bro penjelasan dari gue, dan bila lo punya pendapat yang berbeda tentang hal ini, silahkan sharing komentar lo di kolom komentar. Dan kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe and di share ke teman-teman lo yang emang membutuhkan. So thank you once again, gue Amal Katiri and I'll see you next time.